loyalitas pemilih Nasdem juga tidak terlalu solid. Hal ini ditunjukkan hanya 45,8% responden yang tetap setia pada Nasdem jika capres yang diusung berbeda dengan yang disukai pemilih, sementara 37,5% akan memilih partai lainnya. Untuk itu, perkembangan narasi publik yang terbentuk dari bagaimana respon Nasdem dan Anies Baswedan dalam menanggapi tudingan-tudingan isu primordial juga akan memengaruhi pola penilaian publik pada partai Nasdem itu sendiri. Seperti yang tersirat dari pidato Ketua Umum Surya Paloh, langkah Nasdem mencalonkan Anies adalah sebuah pertaruhan berisiko tinggi bagi Nasdem dalam mencapai visi misi di pemilu 2024. Pegiat media sosial Denny Siregar menyebut prediksinya soal nasib baca pres Partai Nasdem Anies Baswedan bakal jadi kenyataan seiring kabar pencapresan mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan alami deadlock. Bahkan, eks-politisi Nasdem Zulfan Linden menyebut bahwa upaya deadlock itu dilakukan oleh Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Denny pernah memprediksi bahkan pencapresan Nasdem terhadap Anies Baswedan hanya untuk jadikan sosok mantan Mendikbud itu jadi boneka Partai Surya Paloh itu. Maka bila nanti tak dibutuhkan, maka Anies akan dibuang saja oleh Nasdem jelang Pilpres 2024 nanti. Hahaha, prediksi lama gua kayaknya bakal jadi kenyataan, ucap Denny dikutip dari Twitter pribadinya Selasa 24 Januari 2023. Diketahui Denny pada September 2022 silam menyebut bahwa Anies hanyalah alat Nasdem untuk tujuan yang lebih besar, yaitu bergaining politik agar partai politik lainnya merapat ke Nasdem. Jika pada akhirnya sudah tidak dibutuhkan, maka Anies akan dibuang saja oleh Nasdem. Hal itu dikatakan Denny Siregar dalam program Gaspol Channel YouTube 2045 TV pada Rabu 5 September 2022. Menanggapi pendeklarasian Anies Baswedan oleh Nasdem sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 mendatang. Menurut Denny Siregar, Anies Baswedan sedang berada dalam game besar yang dimainkan Partai Nasdem dan langkah politik Anies saat ini bergantung dari Nasdem. Jikalau Anies tetap dijalankan sebagai calon presiden oleh Nasdem dan menang, Surya Paloh akan menguasai Anies lewat kebijakan-kebijakannya. Sebaliknya, jikalau Anies Baswedan berpotensi kalah, maka akan dilepas atau dibuang. Sebab di balik pencalonan Anies oleh Nasdem, ada nilai investasi politik yang dipertaruhkan. Dan kalau sudah tidak bernilai, maka tidak akan digunakan lagi dan dibuang. Lebih lanjut, Denny Siregar memuji Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh, sebagai politisi pintar karena terlebih dahulu mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Walau ia tahu pemilihan presiden masih lama. Dengan itu, Surya Paloh bisa mengklaim Anies Baswedan sebagai milik Nasdem. Surya Paloh juga nggak yakin Anies akan menang dalam pemilihan karena jejak politik identitas yang melekat pada Anies itu sangat merugikan. Tapi kan lebih baik pegang kartu as daripada nggak pegang sama sekali, yang menjadikan posisi tawar Surya Paloh lemah di hadapan partai-partai besar. Jadi bisa dibilang yang rugi besar di sini sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dia sudah kadung